Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Rabu, 5 April dengan judul Doa Orang Kudus. Firman Tuhan di dalam Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saya berasal dari keluarga Advent dan senang memasak. Kami tinggal di lingkungan yang mayoritas belum mengenal Yesus. Saya terpanggil untuk membagikan makanan yang saya masak untuk mereka, agar tidak ada rasa saling curiga satu sama lain. Mereka sangat menerima dan menyukai masakan saya. Dan puji Tuhan, mereka meminta saya untuk memasak buat mereka. Melalui hal ini, hubungan kami semakin dekat. Bahkan, saat ini ketika kami sudah tidak berada di lingkungan itu, sebab sudah berpindah tempat, mereka masih mencari dan berkomunikasi dengan kami. Saya masih terus berdoa untuk mereka, agar suatu saat nanti mereka akan mengenal Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi mereka. Kesaksian ini melukiskan kerinduan akan seorang ibu yang ingin supaya sahabat-sahabatnya dapat mengenal Sang Juru Selamat dunia yang Maha Kasih dan adil. Pastilah hal ini yang memotivasi dia untuk memulai persahabatan dengan mereka melalui masakannya. Semoga kerinduannya ini dapat dijawab Tuhan dengan waktunya yang indah. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ia tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Yehezkiel 33 ayat 11. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Allah berkata dalam Yesaya 65 ayat 1-2. Bayangkan, Sang Ilahi sendiri yang mendekati makhluk ciptaannya yang keras kepala ini untuk menolong. Allah menawarkan dirinya, ini aku. Sungguh suatu pernyataan kasih-Nya yang tak terbilang. Wahyu pasal 5 menggambarkan suatu peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah rencana keselamatan. Setelah Kristus bangkit, ia masuk ke dalam pelayanannya di bait suci surga sebagai imam besar. Ia juga duduk di tahta kerajaan sebagai raja, mengambil tempat di sebelah kanan Bapa. Ibrani 12 ayat 2 dan Wahyu 3 ayat 21. Artinya, melalui dia, umat manusia yang telah berdosa mendapatkan akses kepada Allah dan memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Upacara pelantikan ini diikuti dengan turunnya Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Wahyu 5 ayat 6 mencatat bahwa ketujuh roh itu dikirim ke seluruh dunia. Apakah Anda ingin mendapatkan roh itu? Roh yang diturunkan dari surga untuk Anda dan semua yang mau menerimanya? Berbaliklah dari kebiasaan buruk Anda sekarang juga. Berilah waktu Anda untuk berhubungan erat dan mesra dengan pencipta Anda. Bercakap-cakaplah dengan Dia melalui doa dan membaca firman-Nya tanpa tergesa-gesa. Lakukanlah selagi masih tersedia waktu dan selagi pelayanan Kristus sebagai imam besar dan pengantara kita sekarang masih berlangsung. Jangan keraskan hati Anda. Menyerahlah,
sebab waktunya sudah dekat bagi kegenapan janji Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.